semuanya, balik lagi bersama aku Rio. Jadi di video kali ini aku sedang bermain game lagi yang bernama Rise Crossover. Dan di sini ada yang kemarin komen, ada yang bilang, "Bang, coba kasih tahu tutorial ngedapatin mount dan lokasi-lokasinya." So, di sini aku bakal ngasih tahu kan gimana ngedapatin mount ini dan juga gimana tempat-tempatnya ya. Dan bisa dibilang ini buat ngedapatin pertama kali itu gampang ya coy. Cuma untuk mount kedua mungkin kalian yang ngincar naga atau yang bisa terbang, nah itu kemungkinan susah ya coy, karena dia mempunyai chance. Tapi kalau kalian oke, kalian bisa langsung dapat mount tersebut. So ya, jadi sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, boleh dong pencet dulu tombol like dan subscribe-nya supaya aku semakin semangat bikin video-video menarik. So ya, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi sebenarnya untuk mendapatkan mount itu cukup gampang ya coy. Kalian hanya perlu menunggu yang namanya setiap 15 menit sekali. Dimana semisal nih ada raid di Debu Island. Nah, ntar di situ bakalan nge-spawn juga yang namanya a wild mount, a spear, a prize ya juga nggak salah. Nah, di situ kalian bisa langsung keliling pulau yang ada di map ini. Dan saranku ya, kalian bisa maksin settingan grafiknya dan jangan lupa buat matiin yang namanya fog. Karena apa? Karena fog ini lumayan ngeganggu. Jadi kalau kalian aktifin fognya, ya, kalian otomatis tidak dapat melihat pulau-pulau ada di sekitar kalian. Contohnya pulau ini hanya sangat-sangat sedikit banget. Dan kalau kalian menonaktifkan, kalian dapat melihat pulau-pulau yang lebih jauh. Dan aku saranin ke kalian buat menggunakan bot seharga bukan di sini botnya. Kita ke lokasinya itu ada di Vessel Town. Teman-teman bisa ngebeli botnya dengan harga berapa ya? Seingat aku 300.000 gems dah kalau salah. So, ini kita ke Vessel Town dulu karena seingatku sih di sana ya. Oke, ini kita sudah dekat sama Vessel Town-nya. Dan teman-teman bisa ngebeli yang namanya bot di Vessel Town ini di sini ya coy. Nah, ini ada NPC di sini yang namanya bot ship. Kalian bisa beli pirate ship ini dengan harga 300.000 gems. Ya, 300 gems itu sedikit ya coy. Kalian nggak susah-susah kali lah ngedapatinnya. Nah, kebetulan ini ada raid. Jadi kita tunggu aja ya coy sampai ada yang namanya a wild mount, a prize. Nah, jadi kita sambil nunggu, aku bakalan nunjukin ke kalian nih kapalnya. Untuk kapalnya speednya itu ada di 200, ini lumayan kencang dibandingkan dengan ini striker. Striker nih harganya 30 biliar gems, sedangkan ini harganya 300.000 gems. Perbedaannya adalah ada di bagian mobilitasnya, di mana mobilitas dari striker itu lebih enak, lebih cepat untuk belok sama untuk pergerakan. Sedangkan pirate ship itu lebih berat aja. Ya, jadi kalian bisa lihat perbedaannya ini. Nah, ini pirate ship ini gede dan menurutku pirate ship ini lumayan berat coy. Apalagi pengguna HP ya. Karena pengguna HP itu rata-rata tuh kalian bisa lihat dia awalnya lambat dulu. Nah, baru setelah agak lama baru kencang. Nah, beda sama yang namanya striker. Striker ini kalau langsung kita tumpangi, dia langsung cepet coy. Nah, dia langsung cepet. Gak seperti pirate ship. Jadi di sini perbandingannya hanya jadi perbandingannya hanya ada di mobilitasnya aja ya. So ya, jadi di sini untuk lokasi mountnya aku nggak bisa ngejaminin kalian ya coy. Aku nggak bisa nggak bisa memberitahu kalian di mana lokasinya, karena
setiap Wildmount itu lokasinya adalah random. Jadi buat teman-teman yang nyari Wildmount, mungkin teman-teman bisa bisa yang namanya ngelakuin keliling map. Buat teman-teman yang masih kurang bagus untuk tim dari Shadow-nya, itu nggak apa-apa coy. Kalian yang lagi mentingin Wildmount atau yang Fly, itu kalian mending mentingin Wildmount aja dah. Karena kalau kalian nggak mentingin Wildmount, kalian bakalan lama banget. Jadi di sini sekalian nunggu ya. Jadi aku bakalan ngelawan End Queen sambil cari yang namanya Shadow Zero ya coy. Karena di sini aku butuh 2 zero lagi buat aku mau pakai 7 equip coy. Jadi buat teman-teman ya, jangan pernah yang namanya nge-spend Robux di game ini. Aku tidak menyarankan kalian nge-spend Robux satupun, karena kalian bisa lihat di sini waktu jam mainku adalah 1 hari 7 jam. Ya ternyata nggak 1 hari full gitu ya coy, ada dibagi, dan Robux spendnya itu 0. Kenapa aku bilang jangan pernah nge-spend Robux di game ini? Karena ini game gratis ya coy, game F2P, kalian nggak perlu yang namanya ngeluarin Robux. Ditambah lagi game ini tuh sebenarnya nggak pay to win banget ya, gratis. Kalian bisa beli game pass dengan tiket, dengan cara ngedapetin tiketnya itu dengan nge-raid atau dungeon. Kalau nge-raid kayaknya nggak dapat sih, setahu aku, ingatku ya, dapat tiket tuh hanya melalui yang namanya dungeon doang. Dan aku bakalan memberitahu kalian sekarang aja gimana ngedapetin tiket dengan banyak ya coy. Di sini aku nggak bakalan ikut dungeon karena dungeon itu masih lama ya coy. Kayaknya dungeon ini masih lama deh sama Wildmount Uprise. Jadi tingkatannya gini. Jadi di rank E itu kalian bakal kemungkinan ya dapat 1 sampai 2 tiket, dan untuk rank E itu untuk rank E ya coy. Rank E itu 1 sampai 2 tiket, dan rank D itu kayaknya 2 sampai 3 tiket atau 4 tiket lah. Jadi semakin tinggi level dungeonnya, maka semakin besar pula kalian ngedapatin tiket ini. Kenapa begitu? Karena aku juga baru nyadar kalau semisalnya waktu itu aku ngikutin AFK World. Kalian bisa di bagian menu, kan bisa ke AFK Reward. Dan waktu itu aku pernah ngikut AFK Reward, dan aku lihat nih kok aku AFK buat ngedapatin tiket. Ya aku niatnya AFK seharian waktu itu, semoga dapat tiket banyak kan. Nah kebetulan ada Wildmount Uprise, jadi aku bakalan keliling aja, aku nggak peduliin. Sabar. Nanggung nggak sih guys? Nanggung nggak sih? Dikit lagi nih. Kita tunggu ini lah ya, tunggu ini mati. Oke, jadi di sini aku bakalan ngasih tahu kalian langsung aja ya, coy. Untuk tempat Wildmount-nya. Jadi di sini kita bakalan keliling aja dulu. Siapa tahu dapat ya kan. Jadi kalian bisa tahu di mana tempatnya. Kayak untuk grafik aku tinggiin dulu. Nah, dah, gas. Semoga aja masih ada lah ya. Harusnya masih ada sih. Kita pulau dari Broom Island ke sini. Nah, malah ada coy. Nah, mungkin kalian bisa mulai dari Broom Island ya. Oh, cek malah nemu loh. Oke, dari Broom Island kalian bisa ke sini. Jadi kalian bisa try. Malah dapat. Weh, dapat coy. Alamak. Oke, ini dia untuk petnya atau Wildmount ya. Kalian bisa ngedapatin
Wildmon ini di sini ya coy. So ya mungkin videonya cukup sekian dulu lah ya cuy. Jadi kesimpulannya buat kalian yang pengen ngedapetin Wildmon, kalian hanya perlu menggunakan kapal pirate ship dengan harga 300.000 gems. Jangan beli striker ya coy, kalau kalian masih belum mampu. Jadi aku saranin ke kalian buat ngebeli pirate ship terlebih dahulu. Tapi buat kalian yang udah bisa ngebeli yang namanya apa sih ini namanya striker ya, striker. Jadi ya kalian bisa langsung beli striker aja buat keliling lebih cepat. So ya mungkin videonya cukup sekian dulu pada video kali ini. Dimanapun kalian berada, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. So ya, gue Bang Rio, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. So ya, see you guys in the next video. Bye bye.